ada satu kasus yang ya ini padahal bannya baru, cuman ya itu ban yang murah tadi, padahal belum ada indikasi keretakan, belum ada indikasi keausan ban di tengahnya itu. Belum ada kegundulan. Belum ada Belum ada benang-benang yang keluar. Nah, belum ada benang-benang lain. Ternyata dipakai meletus. Kemudian resiko pecah juga nggak ya karena kurang angin gitu? Kalau kurang angin itu bisa. Kalau yang ban biasa tub itu yang pakai ban dalam, dalam bisa jadi bocor. Nah, kalau yang ngeri lagi kalau yang tubeless kurang angin ini kalau sampai dia lepas dari cengkraman peleknya, nah itu kayak lepas bannya gitu. Ganti ban itu nggak harus gundul, harusnya loh kalau standarnya. Standar pertama yang bisa terlihat dengan mata kan kegundulannya nih. Kegundulannya. Nah, kalau sebenarnya nih di ban itu tuh ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat MPD TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali di serial podcast Nyantri Bukan Santri Biasa, Nyantri yang Ngebengkel. Masih bersama sobat kita dari Santri Rumah Tahfidz Masjid Pogung Dalangan, Mas Ahmad Irham Muaz, yang selain sebagai santri, beliau juga teknisi di salah satu showroom di kota Jogja tercinta. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, kita sapa dulu Mas Irham. Assalamualaikum Mas Irham. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Allah. Baik sehat ya, lancar jaya. Anak jalanan. Iya, kita masih di pembahasan ngecek sendiri unit kamu, ngecek sendiri motor kamu gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini pembahasan kita adalah seputar ban dan radiator. Kalau ban semua motor pasti punya, tapi kalau radiator nanti ada pembahasan khususnya ya. Tidak semua motor pakai radiator sebagai pendingin. Ban dulu nih Mas Irham. Apa yang menjadi standar rutin kita ngecek gitu ya sebelum kita pergi kerja atau pergi kuliah atau mau touring malah ya terkait dengan kondisi ban kita. Pertama harus ngecek apanya? Yang pertama yang jelas kita cek tekanan ban. Tekanan ban. Ya untuk simpelnya sih nggak usah harus pakai pressure gauge gitu ya. Ya kita sentuh aja sih. Ini kurang apa nggak? Biasanya kerasa penyet gitu ya, dipenyet-penyet. Biasanya kerasa. Kalau untuk standarnya di setiap motor itu biasanya tertera stiker tekanan ban. Kalau kita perhatikan mungkin di bagian swing arm atau kalau kita sebut sapit urang biasanya dekat rantai. Atau kalau di motor matic itu di dashboard bagian bawah dekat kaki. Itu ada tuh kecil kayak tabel stiker warna hitam tulisannya warna putih. Iya. Itu biasanya ada keterangan di ban depan 29 PSI atau yang ban belakangnya 33 PSI gitu. Itu PSI dari mana dapatnya? Ya gampangnya kalau pas ngisi angin di ban itu kan biasanya ada pressure gauge-nya itu, ada jarumnya. Nah, itu yang analog pakai jarum. Gitu. Ya, yang analog pakai jarum, kalau yang digital pakai angka gitu ya. Itu kita paskan aja di di titik yang sesuai di 29 kah atau di 33 kah gitu. Tekanannya ya. Kalau misalnya nih tekanannya kurang atau berlebih, dampaknya kepada pengendara dan kendaraannya di jalan itu seperti apa? Kalau kurang dulu. Kalau yang kurang otomatis kerja mesin menjadi berat. Karena permukaan ban terlalu lebar gitu terlalu lebar dan ya itu karena anginnya kurang, permukaannya lebar, gaya geseknya lebih besar. Dan boros jadinya bensinnya. Boros jadi. Tenaganya nggak maksimal gitu ya, terasa berat. Kemudian resiko pecah juga nggak ya karena kurang angin gitu? Kalau kurang angin itu bisa. Kalau yang ban biasa tub itu yang pakai ban dalam, bisa jadi bocor. Nah, kalau yang ngeri lagi kalau yang tubeless kurang angin ini kalau sampai dia lepas dari cengkraman peleknya, nah itu kayak lepas bannya gitu. Lepas ya, kelek gitu ya. Insyaallah. Itu kalau kurang. Kalau anginnya terlalu lebih, sampai keras banget bannya gitu. Sampai keras, yang pertama yang jelas berkendara tidak nyaman.
guduk gitu ya. Jalannya mulus tapi kok rasanya Iya. berbatu Guduk gitu. Itu yang jelas. Yang kedua, lama kelamaan itu bisa merusak ini. Kalau di ban itu kan kayak ada benang-benangnya di dalamnya itu. Nah, itu bisa putus. Kalau udah putus nanti bannya kayak ini, dia nggak rata, bergelombang bannya itu. Ibarat baju yang kita tarik terlalu kuat bisa putus benang-benangnya itu ya. Oke, robek. Resiko pecah juga nggak karena kalau terlalu banyak anginnya? Bisa, apalagi kalau cuacanya ditambah panas. Wow, cuaca sangat panas, ban bergesekan dengan aspal, penuh angin. Wah, Penumpangnya yang mengendari juga agak jumbo. oversize. Wah, ini cepluk nanti bannya ya, bisa meletus itu. gitu ya. Baik, ini tekanan. Yang kedua yang harus kita periksa lagi untuk ban apa sebelum kita berangkat? Kalau diperhatikan lagi, kita bisa secara kasat mata itu di dinding ban ada retakan atau tidak. Oh, dinding samping kanan kiri. Samping kanan kiri, yang jelas biasanya tuh kanan kiri. Itu kalau ada retakan berarti ban ini sebenarnya udah kadaluarsa karena dia kehilangan elastisitasnya. Getas Bahasa kita tuh. Efek getas tuh ada dua, Set. Yang pertama, di jalan kering dia tidak menyengkram. Kedua, kalau di jalanan basah dia licin. Waduh. Itu membahayakan Serba salah. sekali. Di kering salah, di basah Di salah. basah salah, yaitu hati-hati kalau ban apa di ban itu kita lihat ya keliling ban, nah ada retakan atau tidak gitu. Saya pernah pengalaman pribadi, ya gitu ada retakan cuman cuek ya, maksudnya santai lah, baru sedikit gitu ya. Kejadian pecah di jalan. Wah, itu lebih menyakit, lebih repot jadi. Iya, lebih repot, maksudnya yang harusnya kita sampai tujuan cepet jadi lama, belum nyari bengkelnya gitu. Iya. Nuntunnya lama. Lumayan. Apalagi Malu kalau di jalan. motornya yang agak-agak gede ukuran. Wah, itu nuntunnya. Tambah rekoso. Iya. Oh, berarti retakan di samping ya, samping dinding kanan kiri. Di tengah ada kemungkinan nggak retak? Kalau retak di tengah jarang. Jarang ya. Cuman kalau yang kalau di tengah biasanya ini kebotakan. Apa maksudnya gundul gitu. Gundul. Kalau ban udah gundul, ciri-ciri gundul gimana ya? Halus, nggak ada kembangnya, Ulir-ulirnya. nggak ada ulirnya, itu hilang. Nah, itu otomatis ganti. Iya. Apalagi sampai keluar benang-benang. Sampai keluar serabut-serabut itu jangan dipelihara lagi. Jangan itu membahayakan. Maksudnya licin juga. Apalagi kalau pas berbelok rawan terpleset pasti. Karena nggak menyengkram ya, nggak itu. menyengkram jalan ya. Oke, jadi ada retakan di samping kanan kiri atau kebotak. proses penggundulan. Penggundulan. Gitu. Jadi bukan hutan aja yang penggundulan ya, ban juga bukan penggundulan ya. Ini juga penggundulan ini. Tapi ini bukan tahalul ya. Tapi sebenarnya nih, Sat, ganti ban itu nggak harus gundul. Harusnya loh kalau standarnya. Standar pertama yang bisa terlihat dengan mata kan kegundulannya nih. Kegundulannya. Nah, kalau sebenarnya nih di ban itu tuh ada segitiga kecil di samping dinding kanan kiri itu kalau diperhatikan lebih detail lagi itu ada tuh segitiga kecil. Kalau yang kita sebut biasanya TWI, Tread Wear Indicator. Nah, itu tuh indikasi keausan ban. Itu biasanya ketebalannya itu 1,6 mili. Nah, tandanya gimana? Jadi ketika teman-teman nih lihat di ban itu ada segitiga kecil, ditarik luruslah ke tengah. Nah, di tengah-tengah ulir itu biasanya ada jendolan. Nah, ketika ban bergesek terus habis, nah itu otomatis nanti ulirnya tuh sebenarnya gambar ulirnya tuh terputus di tengah-tengah. Nah, itu TWI itu. Nah, itu kalau idealnya kalau sudah menyentuh garis itu ganti ban. Ya alasan ganti karena ya lebih safety aja sih. Keamanan. Lebih keamanan. Nah, kadang apalagi yang mahasiswa ini aduh. Mau ganti apalagi ban luar kan lebih mahal ya daripada ban dalam ya. Waduh. Tapi ya namanya keamanan berkendara apalagi berencana untuk perjalanan jauh ya. Ini harus jadi pertimbangan yang sangat matang. Jangan sampai justru mengganggu perjalanan teman-teman yang lain. Apalagi lah kalau mungkin ya touring bareng-bareng jangan sampai jadi beban. Iya, jadi beban. Bukan hanya beban keluarga, beban anggota komunitas ya. Oke, ya. Luar biasa ya. Jadi ternyata faktor ban itu sangat besar pengaruhnya pada kendaraan.
Saya pribadi ya melihat ada jenis-jenis ban sih di jalanan, di toko-toko ban gitu ya. Kalau untuk kita yang berkendara rutin aja lah, rutin harian untuk kerja, kampus, saran bannya seperti apa? Standar pabrikan atau bagaimana? Yang jelas kalau bisa mereknya udah terkenal, biasanya udah terjamin. Merek yang terkenal. Terus yang kedua, jangan tergiur dengan harga murah. Ada ya ban-ban baru tapi harga murah itu sebenarnya ya bukannya, mohon maaf, bukan bermaksud apa merendahkan merek tertentu. Tapi ada case-case, ada kasus-kasus. Ada kasus-kasus yang pakai ban itu tuh ya qadarullahnya kecelakaan di jalan karena ternyata bannya itu bukan ban baru tapi ban yang didesain casingnya jadi baru gitu. Oh, sebenarnya ban lama. Ban lama. Sudah habis ulir-ulirnya atau bagaimana? Ada ban bekas yang habis ulirnya atau mungkin yang bannya emang udah nggak layak, cuman tapi dia kayak ditambahin daging gitu. Terus dibikin merek baru terus dengan harga murah. Orang tergiur, wah ban ini kok harganya selisih 100.000, 150.000, orang juga pengen gitu ya. Walau ternyata ya itu. Dan ya apa ya? Ada satu kasus yang ya ini di ibarat kata jelas gitu ya, di deket gitu nggak jauh. Nah itu pakai ban yang padahal bannya baru, cuman ya itu ban yang murah tadi. Padahal belum ada indikasi keretakan, belum ada indikasi keausan ban di tengahnya itu. Belum ada kegundulan. Belum ada benang-benang yang keluar. Nah, belum ada benang-benang lain. Ternyata dipakai meletus itu. Dan sampai korbannya itu mengalami patah tulang. Berarti kecepatan cukup tinggi nih kalau sampai seperti itu, 60 ke atas. Santai padahal. Santai itu ya. Cuman fatal ya akibatnya. Karena ya qadarullahnya waktu jatuh itu nabrak ke trotoar. Jadi kejepit kakinya mungkin ya. Jadi kalau pemilihan ban juga ya minimal SNI lah. SNI merek itu yang terkenal sudah terjamin. Ukurannya, dimensi bannya sesuai bawaan pabrik aja lah kalau mau aman ya. Disesuaikan dengan ukurannya, ukuran pabrik. Ya kalau bingung dengan ukuran ban, mudahnya kita lihat ban yang sebelum kita ganti, nah kita cocokkan itu aja lah. Itu. Iya. Saya lihat nih beberapa modifikator kendaraan ini. Ada yang mengubah bannya jadi lebih lebar, tapak lebar. Ada yang mengubah jadi lebih kecil. Kayak ban sepeda anak-anak. Nah, kalau bannya tambah lebar, otomatis velgnya dilebarkan juga. Tapi kan kalau dari segi keamanan masih aman. Masih aman. Kalau dilebarkan ya. Kalau dilebarkan itu masih aman. Cuman dia minusnya itu kinerja mesin lebih berat. Karena nambah beban kan otomatis. Iya. Nambah beban. Cuman kalau dari segi keamanan ban lebar masih aman. Untuk nikung lebih enak nggak kalau ban? Malah ban lebar emang lebih, ya itu yang dicari biasanya. Tujuannya biasanya untuk cornering. Cornering ya. Bannya lebih lebar, velgnya diganti yang lebih lebar. Tujuannya memang untuk cornering. Itu mencari cengkraman di aspalnya itu lebih kuat gitu. Iya. Kalau cuma untuk tujuan sehari-hari rutin jalan lurus ya ngapain juga dilebar-lebarkan ya kan. Sayang juga sih. Cuman kalau emang udah hobi gimana lagi? Hobi memang kadang akalnya tertutup. Tapi ada lagi yang lebih parah ini, Mas Irham. Orang yang ngecilin ban. Nah, kalau yang ngecilin ban itu enggak standar, membahayakan diri dan orang lain. Iya. Karena kalau seumpama ya motor besar terus diganti ban yang kecil itu ban cacing lah. Yang punya juga cacingan. Itu otomatis gimana ya? Susah dalam pengeremannya juga. Cengkraman untuk pengereman nggak dapat. Nikung gimana? Wah ini nikung nggak bisa. Dia istilahnya terima lurus wae. Terima lurus. Begitu nikung, tek. Kalau ibaratnya kalau badminton, cuman terima forehand, nggak terima backhand. Ya, tapi ada ya orang mau ngubah seperti itu. Karena dia nyari enteng, terus tarikannya lebih kencang kan otomatis. Emang tarikan lebih kencang. Cuman nggak safety. Kalau dia bisa, kalau nggak kuat ya, itu malah bisa retak sampai pelek-peleknya juga, bisa sampai pecah gitu.
Padahal kalau dikecilkan ban dengan velg yang kecil juga, ini kan ada tujuan penggunaan khusus, yaitu untuk drag race tahu saya. Nah itu biasanya dipakai di drag race. Ya, drag race yang lurus lurus aja gitu ya. Dan tracknya emang mulus gitu. Tracknya mulus, tidak ada gronjal-gronjal, apalagi kayak di jalanan kita kan banyak tambalan-tambalan ban, itu nggak cocok. Nggak cocok. Dan jalannya emang cuma lurus doang. Jalannya lurus doang. Ada track Jadi kalau khusus. belok dia turun dulu dari motor. Ya itu teman-teman ya, sekali lagi modifikasi silahkan. Namun prioritas utama kita adalah safety, keselamatan diri kita dan orang lain. Nah ini tentang ban Mas Irham. Oh ini paling ada satu lagi tips. Gimana, ada tambahan lagi? Kalau diperhatikan lagi di dinding ban itu ada 4 angka biasanya. Ini untung diingatkan tadi nih. 4 angka ini tuh sebenarnya kode ya kan? Kode. Nah itu tuh kode produksi itu. 4 angka ini yang 2 angka di depan adalah kode minggu, yang 2 angka di belakang adalah kode tahun. Contoh, ini di minggu pertama ya atau minggu kedua? Ya minggu pertama bulan Januari lah. Berarti produksi bannya yang baru banget keluar dari pabrik tuh 0123. 01 adalah minggu di bulan Januari ini. 23-nya lah tahun, kode tahun produksi. Oh, jadi kalau pekan ke-48 angkanya 48. Iya, pekan ke-48 angkanya 48 dan di belakang 2 angka berikutnya adalah tahun. Oke. Jadi jangan terkesima dengan barunya juga ya. Cek dulu. Ini tahun produksi kapan ini? Nah, jangan-jangan baru gak laku gitu loh. Nah, itu yang ngendap di gudang udah 4 tahun. Pedagang bilang baru, memang baru. Karena nggak pernah dipakai, bukan baru diproduksi ya kan. Itu. Kita tertipu. Dan bahayanya getas tadi. Getas keras dia ya. Oke, jadi teman-teman sekali lagi ada 4 angka kode di ban. Ya. Yang mana 2 angka pertama adalah pekan keberapa dalam setahun. Kemudian 2 angka terakhir adalah tahun pembuatannya. Kalau 2022 ya 22, 2021 21, 2023 23. Nah, perhatikan itu ketika Anda hendak membeli ban, jangan terkesima dengan ban baru. Ya, atau ban kita sendiri yang sedang kita pakai sudah berapa tahun. Kalau rata-rata Mas Irham berapa? 3 tahun ya? Standarnya ya 3 sampai 5-an lah. Cuman itu tadi ban juga tergantung merek juga biasanya. Yang penting itu elastisitas ban masih terjaga. Ya contohnya itu gampangnya tidak ada kebotakan dan nggak ada retak tadi. Selama dipakai bisa menyengkram di jalan, selama buat dipakai itu enak ya aman-aman aja sih. Cuman tapi emang lebih bagusnya kalau seumpama udah 5 tahun ganti sih. Ganti 5 tahun lah maksimal udah 5 tahun ganti. Kayaknya 5 tahun ganti. Kayak pemilu lah ya. Ya, baik. Gitu. Tapi ada satu saya lihat ini Mas Irham. Para sales. Itu bannya tuh ban kotak-kotak gitu ya. Ban tahu kalau kami bilangnya ban tahu. Iya. Ban semi trail lah ya. Iya, itu kenapa sih banyak orang sales pakai itu ya? Kemungkinan biar awet aja. Biar awet ya. Biar awet ya. Oke ya, namanya sales ya, setiap hari di jalanan. Masya Allah, semoga Allah melapangkan rezeki mereka ya. Nah, baik, pembahasan terakhir kita nih Mas Irham, ini tentang pendingin atau air radiator bagi tipe-tipe tertentu sepeda motor, karena nggak semua sepeda motor kan pakai air radiator. Nah, bagi motor yang menggunakan air radiator sebagai pendingin, ada saran-sarannya Mas Irham untuk. Yang pertama untuk teman-teman yang belum tahu nih, motornya pakai radiator atau enggak sih? Cara ngeceknya? Cara ngeceknya biasanya motor yang berradiator itu blok motornya itu ramping, nggak bersirip. Lurus saja gitu. Lurus. Ini rata nih. Rata. Nah kan kalau motor yang biasa atau motor-motor lama itu pakainya sirip. Itu tuh pendingin udara. Ketika dia jalan, udara yang mengenainya sebagai pendingin mesin. Menjadi pendingin mesin. Kalau yang lurus itu, nah itu dia berpendingin air radiator. Nah itu penggantinya sirip tadi. Bagusnya sih cek rutin. Dilihat lah di. Biasanya yang motor yang berpendingin radiator ini dia mempunyai botol atau mungkin tabung penyimpanan radiator. Nah itu kalau bisa itu ada tandanya maksimal minimal. Itu kalau udah di bawah minimal diisi lah, bagusnya diisi. Memang belum ada sih kasus-kasus sampai yang gimana gitu. Cuman pernah nemuin retak
di radiator, retak di blok motor maaf. Itu karena itu kering tadi, terlalu panas, Overheat ya. overheat. Kalau standar kilometer nih, pengisian radiator itu setiap berapa ribu kilometer? Kalau standarnya sih mungkin lihat mudahnya lihat tadi itu di bagian penampungan air radiator. Itu kalau udah mendekati minimal Garis ditambah batas aja. minimal itu garis ditambah batasnya aja. ditambah aja. Kalau misalnya gini, mau kuras radiator untuk motor, itu bagus nggak ya? Artinya kan kalau radiator terus ditambah, mau habis tambah, artinya kan ada yang mengendap ya? Ada yang Ada nggak kemungkinan seperti itu? kalau selama yang diisi air radiator, insya Allah bersih. Oh, asal coolant ya air radiator. Asal air radiator. Bukan air biasa. Bukan air biasa. Kalau air biasa, apalagi air sawah gitu, itu Air laut. yang jelas air biasa aja nih, air biasa aja itu pasti nanti bikin mesin berkarat. Apalagi kalau pakai air sungai gitu, itu sampai bisa keluar kayak gimana ya, kayak kotoran lumut gitulah. Mengerikan kalau dibuka malah. Coolant lah ya, pakai pendingin. Kalau diisinya lurus terus diisinya air coolant itu insya Allah nggak kenapa-napa, nggak diganti pun nggak apa-apa. Jadi ditambah aja gitu. Tambah aja ya. Baik. Alhamdulillah selesai pembahasan kita pada malam hari ini, merawat dan mengecek motor sendiri, bagian ban dan radiator. Apapun itu anyway teman-teman, semua ini kita lakukan dalam rangka ikhtiar kita untuk selamat di jalan. Namun ikhtiar yang barusan kita bahas ini dan pertemuan sebelumnya itu ikhtiar dalam sisi otomotifnya, duniawinya ya. Ya, jangan lupa ikhtiar dari sisi agamanya, bahwasanya sebelum kita keluar rumah kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa quwwata illa billah. Kemudian ketika kita naik kendaraan kita juga membaca doa naik kendaraan ya. Barakallahu fik, wallahu taala alam. Stay safety, tetap aman dalam berkendara. Ya, bersabar, mengalah kalau ada yang aneh-aneh, karena nyawa lebih utama daripada sekedar gengsi. Barakallahu fiik, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mas Irham atas ilmunya kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.